Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya selaku dosen pengampu basis data semester 2 program studi teknologi informasi. Materi ini saya buatkan dalam bentuk video ya, supaya kalian mempelajarinya dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Dikarenakan pada saat perkuliahan online itu sering sekali terjadinya hambatan atau kendala-kendala seperti jaringan yang buruk, ya, sinyal yang tidak stabil dan masih banyak lainnya, sehingga itu membuat perkuliahan kita tertunda, ya. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi sebelum kita masuk ke materi pembelajaran basis data, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada perkuliahan di hari ini. Ya, yang pertama ini memahami konsep dasar basis data, kemudian kita menjelaskan fungsi dan manfaat basis data. Kemudian yang ketiga, bisa menjelaskan perbedaan antara data, file, dan basis data. Dan yang terakhir, mengidentifikasi komponen sistem basis data. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materi inti kita, terlebih dahulu kita pahami apa itu data. Ya, jadi data secara umum itu adalah sekumpulan fakta, nilai atau informasi mentah yang belum diolah dan dapat berupa angka, teks maupun gambar atau suara maupun simbol lainnya. Ya, jadi data itu adalah sebuah informasi, ya, informasi yang masih mentah dan masih perlu adanya sebuah pengolahan sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi yang jelas. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini ya. Contoh suatu data. Jadi data ini bisa berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. Salah satunya data angka. Ini di sini ada angka 85, 90, 78. Kemudian ada data berupa teks dan juga data berupa tanggal. Nah, di sini semua adalah contoh data. Tapi data ini data apa? Ya, data ini belum lengkap. Hanya tertera angka, kemudian tanggalnya. Jadi belum bisa menghasilkan sebuah informasi yang jelas mengenai apakah data ini, ya, seperti itu. Kemudian file, ya. Jadi antara file dan data itu berbeda. Nah, kalau file ini adalah kumpulan data yang disimpan dalam suatu media penyimpanan. Bisa berupa hard disk, kemudian penyimpanannya bisa berupa flash disk atau dengan nama tertentu atau format tertentu. Jadi file ini digunakan fungsinya untuk menyimpan data agar bisa dibuka, kemudian diubah atau diproses kembali. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau file itu dia sudah disimpan, ya, misalkan kita membuat sebuah data, ya. Jadi kita menginput sebuah data mahasiswa program studi teknologi informasi, ya. Dan dari data itu terdapat nama lengkap, kemudian semester, kemudian program studi. Nah, ini kita misalnya kita input dalam suatu software Excel misalnya. Kemudian kita simpan, ya, di dalam media penyimpanan. Nah, dalam media penyimpanan itu nanti adanya format tertentu, ya. Jadi misalkan format Excel tadi ataupun ada ekstensinya, ya. Jadi antara data dan file itu berbeda, ya. Kita lihat selanjutnya untuk lebih jelas. Nah, di sini ada sebuah contoh file, ya. Nah, contoh file di sini ini berupa dokumen. Dokumen bisa berupa Microsoft Word, ya, kemudian ada Microsoft Excel, ya, ada contoh filenya berupa gambar. Nah, di sini semua sudah ada ekstensinya. Misalnya contoh dokumen Microsoft Word, ya. Di sini sudah ada ekstensinya. Kemudian ada Microsoft Excel, ya, ada ekstensinya juga di sini Microsoft Excel, ya.
Ini ada .xlsx ya. Kemudian di sini juga ada file gambar. Kita simpan filenya berupa gambar, kemudian formatnya atau ekstensinya ini bisa berupa JPEG ataupun PNG. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi antara data dan file itu berbeda. Data itu bahan mentahnya yang masih perlu adanya pengolahan. Kemudian setelah diolah menghasilkan sebuah informasi ya, dan kita simpan ini dalam bentuk file. Oke, di sini ada perbedaan antara data dan file ya. Dari aspek definisi, data itu berupa fakta atau informasi mentah, kemudian file ini adalah wadah atau tempat penyimpanan data. Dari aspek bentuk, untuk data ini bisa berupa angka, teks, simbol, maupun gambar. Untuk filenya ini adalah dokumen dengan nama ekstensi tertentu. Dari aspek fungsi, ya, data itu bahan dasar untuk menghasilkan sebuah informasi. Ya. Jika file ini digunakan fungsinya untuk menyimpan dan mengorganisasi. Kita masuk ke contoh ya. Nah, misalnya contoh data ini datanya nilai 80, kemudian namanya Budi. Ya, jadi ini adalah sebuah data, tapi data apa ya? Ini belum jelas. Kemudian data ini setelah diolah ya, kemudian disimpan ini menggunakan sebuah ekstensi ya, kita nyimpan dalam ekstensi Microsoft Excel ya, misalnya kita simpan dalam format Excel tadi dengan nama filenya nilai underscore mahasiswa.xlsx ya. Jadi itu adalah perbedaan antara data dan file. Saya kira ini cukup paham ya, bisa membedakan antara dan file. Oke, kesimpulan singkat ya. Jadi di sini data adalah isi atau informasi mentahnya, kemudian file adalah tempat atau media penyimpanan dari data tersebut. Baik, kita masuk ke pembahasan inti ya dari basis data atau database ya. Jadi basis data atau database itu sama saja. Database secara umumnya adalah sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan terorganisir sehingga dapat disimpan, dikelola, diakses, dan diperbaharui dengan mudah menggunakan sistem komputer. Jadi basis data ini biasanya dikelola menggunakan perangkat lunak atau software yang disebut sebagai Database Management System atau kita singkat DBMS. Jadi apa saja sih contoh dari macam-macam atau jenis dari perangkat lunak dari DBMS? Ya, kita lihat di sini contohnya adalah salah satunya MySQL, kemudian ada Oracle Database dan juga Microsoft SQL Server. Dan ini untuk DBMS-nya akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya ya. Jadi contoh sederhananya ini ada sebuah data siswa di sekolah, kemudian ada data pelanggan di perusahaan, dan data transaksi di toko online. Jadi semua data itu disimpan dalam sistem ya, agar mudah dicari, kemudian diubah dan dianalisis menggunakan database management system. Oke, seperti itu ya. Jadi apa perbedaannya antara file dan basis data? Di slide sebelumnya sudah kita bahas perbedaan antara data dan file. Kemudian ini beda file dan basis data itu seperti apa ya. Jadi untuk definisinya secara umumnya ya, kalau file itu dia dalam bentuk ekstensi ya, dia tunggal seperti itu. Kemudian kalau basis data ini adalah sekumpulan dari beberapa file. Misalnya ada file data nilai mahasiswa program studi teknologi informasi ya, dengan mata kuliah misalnya basis data file nilainya. Kemudian untuk basis data ini dia saling terikat ya, atau saling berelasi seperti itu. Dia tidak hanya data nilai mahasiswa program studi teknologi informasi saja ya, tetapi ada juga data nilai dengan mata kuliah yang lain, dengan program studi yang lain. Nah, itu nanti saling berelasi menggunakan sebuah
basis data. Nah, jadi seperti itu secara umumnya. Oke, kita lihat di bagian struktur ya. Jadi file ini strukturnya sederhana, tidak selalu terhubung ya. Kemudian untuk basis data terstruktur dan saling berelasi. Nah, yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya. Kemudian dalam pengelolaan untuk file ini masih manual atau aplikasi tertentu. Misalnya aplikasi tadi yang kita gunakan adalah aplikasi Microsoft Excel, bisa menggunakan Microsoft Word seperti itu ya. Kemudian untuk basis data ini sudah pasti dikelola menggunakan DBMS atau perangkat lunak Database Management System. Contohnya tadi seperti database-nya MySQL atau SQL Server seperti itu. Ya, di sini hubungan data ya. Jadi hubungan data untuk file ini biasanya berdiri sendiri, kemudian basis data ini saling terkait atau saling berelasi, ya, saling terhubung seperti itu. Untuk dari segi keamanan, file ini dia terbatas ya. Jadi kalau untuk basis data, kita menggunakan basis data itu lebih aman karena ada hak akses usernya. Dan yang terakhir ini ada redundansi data. Apa sih itu redundansi data? Ya, jadi redundansi data itu adalah data rangkap atau data double. Ya, jika kita menggunakan penyimpanan file, ini lebih mudah terjadi duplikasi atau mudah terjadinya duplikat ya, atau data yang sama. Tapi jika kita menggunakan basis data, ini bisa diminimalkan dengan normalisasi ya. Ini bisa terdeteksi ya, data-data yang rangkap ini bisa terdeteksi menggunakan basis data itu sendiri. Jadi itu ya perbedaannya ya antara segi keamanan, struktur, hubungan data, redundansi. Oke, kita masuk ke fungsi ya. Jadi fungsi utama dari basis data ini yang pertama ini menyimpan data secara struktur, kemudian mempermudah pencarian dan pengelolaan data, ya, kemudian mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi dan keamanan data, kemudian mendukung pengambilan keputusan gitu ya. Jadi menyimpan data secara struktur ini kita mempelajari bagaimana data itu disimpan. Ya, kemudian mempermudah pencarian dan pengelolaan data, mengurangi redundansi data ya, jadi tidak ada data yang duplikat atau data yang sama seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tujuan ya. Yang tadi itu adalah fungsi, kemudian ini tujuan belajar dari basis data. Ya. Jadi tujuan umumnya ini memahami konsep pengelolaan basis data, kemudian mampu merancang database, kemudian nanti juga ini kita mempelajari bahasa query atau SQL, kemudian mendukung pengembangan aplikasi, kemudian yang terakhir adalah menyiapkan karir di bidang IT. Ya, tentunya banyak sekali tujuan belajar dari basis data ataupun fungsi maupun manfaat yang kita dapatkan ketika kita belajar basis data. Ya. Oke, seperti itu ya. Baik, kesimpulannya di sini ya. Jadi basis data adalah sistem penyimpanan data yang terorganisir untuk memudahkan pengelolaan dan pengelolaan informasi. Belajar basis data di jurusan teknologi informasi ini bertujuan supaya mahasiswa mampu merancang, mengelola, dan memanfaatkan data secara efektif untuk mendukung pengembangan sistem dan aplikasi. Oke, seperti itu ya. Jika nanti ada pertanyaan ataupun ada yang kurang paham dari semua penjelasan saya, bisa diskusikan melalui Classroom. Oke, jadi di sini waktunya kuis ya. Nah, jadi waktunya kuis, nanti saya akan bacakan soal, kalian menjawab dengan menggunakan timer. Oke, soal nomor 1. Yang dimaksud dengan basis data adalah, silakan dijawab, saya hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya kita lihat.
Yang dimaksud dengan basis data adalah, jawabannya adalah B, kumpulan data yang saling berhubungan dan terstruktur. Soal kedua. Berikut ini yang termasuk contoh DBMS adalah 5, 4, 3, 2, 1. Iya, jawabannya adalah MySQL. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.